Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yaitu kandungan mikroba udara. Nah, jadi dari semua jenis lingkungan, udara ini merupakan lingkungan yang paling sederhana, di mana komposisi normal udara ini terdiri atas gas nitrogen sebesar 78,1%, kemudian oksigen sebesar 20,93%, karbon dioksida sebesar 0,03%, sedangkan selebihnya ini berupa gas argon, neon, kripton, xenon, dan juga helium. Nah, sehingga udara ini bukanlah lingkungan alami bagi mikroorganisme seperti bakteri, karena pada udara ini tidak terdapat cukup air dan juga tidak terdapat cukup nutrisi untuk pertumbuhan dan juga reproduksi bakteri. Nah, adapun kandungan mikroba di luar ruangan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah untuk ketinggian 300 sampai 1000 kaki. Nah, mikroba di udara pada ketinggian 300 sampai 1000 kaki atau lebih dari permukaan bumi, biasanya ini merupakan organisme tanah, jadi asalnya ini dari tanah yang kemudian melekat pada fragmen daun kering ataupun jerami, ataupun partikel debu yang kemudian tertiup angin sehingga berada di udara. Selanjutnya, untuk mikroba pada ketinggian 10.000 kaki, yang paling banyak ditemukan ini adalah spora jamur, terutama Altenaria, kemudian Penicillium, dan juga Aspergillus. Nah, selanjutnya untuk kandungan mikroba di udara pada ketinggian di bawah 500 kaki ini umumnya ditemukan Bacillus, kemudian Clostridium yang berupa spora, kemudian ada yeast, kemudian ada fragmen dari Mycelium, kemudian ada spora fungi juga, serbuk sari, kista protozoa, alga, Micrococcus, dan Corynebacterium, serta beberapa lainnya. Jadi cukup banyak mikroba yang dapat ditemukan pada ketinggian di bawah 500 kaki. Nah, selanjutnya untuk kandungan mikroba di udara ruangan ini biasanya dikenal dengan istilah bioaerosol. Nah, bioaerosol dalam ruangan ini biasanya dapat berupa jamur yang berasal dari organisme yang membusuk, kemudian bakteri Legionella yang berasal dari soil-borne, alga, dan jentik-jentik serangga. Kontaminasi dari dalam ruangan banyak terjadi pada kelembaban antara 25-75%. Nah, pada kisaran ini, spora jamur akan meningkat dan terjadi peningkatan jamur serta sumber kelembaban di dalam atau di sekitar ruangan, misalnya tandon air dan juga bak air. Nah, untuk kandungan mikroba udara di dalam rumah sakit ini sedikit berbeda, karena pada rumah sakit ini banyak benda atau perlengkapan operasi, misalnya substrat juga atau bekas tangan petugas rumah sakit yang mengandung kontaminasi jasad-jasad remik serta kontaminan lain seperti bakteri jenis Bacillus, kemudian E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, dan jamur-jamur seperti Aspergillus. Jadi pada rumah sakit ini terkandung cukup banyak mikroba udaranya seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis mikroba yang mencemari udara. Yang pertama itu ada bakteri. Nah, mikroba atau mikroorganisme bakteri ini umumnya dari jenis Bacillus gram positif baik berspora maupun non-spora. Bacillus gram negatif juga Coccus gram positif. Selanjutnya ada juga jamur yang mencemari udara ini beberapa dapat membahayakan kesehatan manusia dengan penyebaran spora di udara dan terhirup melalui proses inhalasi. Jika jumlahnya tentu berlebihan, maka dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, kurang lebih sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme. Faktor yang menentukan jumlah dan jenis mikroorganisme yang menjadi udara, yang pertama, sumber mikroorganisme, yang kedua, ketahanan jenis mikroorganisme terhadap kondisi fisik seperti suhu, kelembaban, dan cahaya matahari. Kemudian jumlah dan aktivitasnya, serta lingkungan luar atau kondisi cuaca dan ketinggian tempat. Next, kemudian sumber kontaminasi mikroba di udara, yaitu ada tanah, berasal dari organisme tanah yang melekat pada fragmen daun kering,
jerami, atau partikel debu yang tertiup angin. Mikroba tanah masih dapat ditemukan di udara permukaan laut sampai sejauh 400 mil dari pantai pada ketinggian sampai 10.000 kaki. Kemudian makhluk hidup. Beberapa bakteri tersebar di udara melalui batuk, bersin, bicara, dan tertawa. Pada proses tersebut, ikut keluar cairan saliva dan mukus yang mengandung mikroba. Virus dari saluran pernafasan dan beberapa saluran usus juga ditularkan melalui debu dan udara. Kemudian ada air atau cairan. Tetesan cairan biasanya dibentuk oleh bersin, batuk, dan berbicara. Setiap tetesan terdiri dari air liur dan lendir yang dapat berisi ribuan mikroba. Diperkirakan bahwa jumlah bakteri dalam satu kali bersin berkisar antara 10.000 sampai 100.000 bakteri. Next, kemudian sumber kontaminasi mikroba. Yang pertama, sumber pencemaran di dalam lingkungan menentukan jumlah dan tipe mikroba yang mencemari udara. Misalnya di saluran pernafasan manusia, disemprotkan melalui batuk atau bersin atau berasal dari suatu benda atau perlengkapan operasi, substrat atau tangan petugas rumah sakit yang terkontaminasi. Jasad-jasad dari kontaminan antara lain bakteri seperti Bacillus, E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, dari spesies jamur seperti Aspergillus. Lalu ada penyebab penyakit. Penyebab penyakit dapat dipindahkan melalui udara dengan melewati jalan pernafasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronki, dan paru-paru. Salah satu ciri khas penyakit yang dapat ditularkan lewat udara adalah kecenderungannya untuk berjangkit secara epidemik dan menyerang banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Contoh khas infeksi bakterial yang ditularkan lewat udara adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan streptokokal. Kemudian pengendalian penyakit. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Yang kedua, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi. Dan yang ketiga, mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme. Nah, kemudian ini adalah penyakit yang menyebar melalui udara. Yang pertama ada cacar air. Penyakit ini disebabkan oleh virus Varicella zoster. Virus ini biasanya cepat menular pada kalangan anak-anak. Biasanya orang yang terkena penyakit ini mengalami gejala seperti munculnya bintik-bintik kemerahan di beberapa bagian tubuh seperti gambar di samping ini. Oke, baik, untuk penyakit yang dapat menyebar melalui udara telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya. Untuk kelanjutannya yaitu nomor 2 ada penyakit COVID-19 atau bisa disebut dengan COVID-19 juga. Nah, di mana orang dengan virus di hidung dan tenggorokan dapat meninggalkan droplet yang dapat menginfeksi pada benda dan permukaan atau disebut vomit ketika mereka bersin, batuk, atau menyentuh permukaan. Nah, ini berbagai macam ya, seperti meja, kursi, pintu, gagang pintu, dan lain sebagainya. Nah, dengan menyentuh benda atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung, ataupun mulut sebelum mereka membersihkan tangan, ini orang lain dapat terinfeksi. Nah, inilah sebabnya mengapa sangat penting kita untuk membersihkan tangan secara teratur dengan sabun dan juga air atau cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Ini dimaksudkan supaya meninggalkan atau menghindari resiko penularan tersebut. Nah, karena menurut WHO, informasi yang tertulis di dalamnya yaitu menyebutkan bahwa ada beberapa cara untuk mengurangi resiko penyebaran virus ini. Yaitu yang pertama adalah membatasi kontak, lalu yang kedua adalah menghindari tempat ramai, tempat sempit, ruang terbatas, dan juga tertutup dengan ventilasi yang buruk. Lalu yang ketiga, pastikan ventilasi di dalam ruangan itu termasuk ke dalam kategori baik, yaitu seperti di rumah, di kantor. Tetap di rumah jika tidak merasa tidak enak badan, lalu hubungi layanan medis Anda sesegera mungkin jika dirasa ada yang tidak beres. Lalu untuk penyakit yang ketiga, ada yang dinamakan dengan influenza. Nah, biasanya penyakit ini yang paling umum yaitu karena adanya virus rhinovirus. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya penyakit ini. Nah, biasanya penyakit ini memiliki gejala batuk dan juga flu. Nah, karena penyakit ini memang yang sering kita temui di sekitaran kita. Lalu ada yang keempat yaitu ISPA.
yaitu adalah infeksi saluran pernafasan yang dapat berlangsung sampai 14 hari. Yang secara klinis suatu tanda dan gejala akut akibat infeksi yang terjadi di setiap bagian saluran pernapasan atau struktur yang berhubungan dengan pernapasan yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Ini ditandai dengan adanya gejala batuk, gejala pilek, serak, demam, sakit kepala, meriang, sesak napas, dan juga lain sebagainya. Dapat juga mengeluarkan ingus ya atau lendir yang berlangsung sampai 14 hari. Nah, penyebab ISPA ini sendiri itu terdiri dari ada sekitar 300 jenis bakteri, virus, dan juga Rickettsia. Bakteri penyebab ISPA yaitu antara lain adalah dari genus Streptococcus, lalu juga ada Staphylococcus, dan lain sebagainya. Cuman materi virus penyebab ISPA ini yang paling besar adalah karena adanya virus pernapasan, antara lain adalah grup Myxovirus, virus influenza, terus ada Paramyxovirus, dan juga lain sebagainya. Nah, ada fakta menarik ya, karena dari hasil kajian dari Departemen Kesehatan yaitu pada tahun 2008 itu melihat bahwa penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini berada di urutan pertama dari 10 besar penyakit di 80% kabupaten kota di Indonesia. Makanya alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan kita, yaitu dengan cara yang pertama ada kebersihan dan juga sanitasi. Ini sanitasi atau juga biasa disebut dengan kebersihan adalah upaya untuk memelihara hidup sehat yang meliputi kebersihan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan juga kebersihan kerja. Kebersihan sendiri merupakan suatu perilaku yang diajarkan dalam kehidupan manusia untuk timbulnya penyakit, pengaruh lingkungan, serta membuat kondisi lingkungan agar terjaga kesehatannya serta nyaman dan juga aman. Yang kedua ada sterilisasi, yaitu di mana adalah proses untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada, dan jika ditumbuhkan pada medium tidak ada mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang biak. Nah, sterilisasi ini harus juga dapat membunuh mikroorganisme yang paling tahan panas, yaitu spora bakteri. Oleh karena itu, pengendalian bakteri sangat penting di dalam industri dan produksi pangan, obat-obatan, kosmetika, dan juga lain-lain. Oke, barangkali cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.